memang secara periode baru kita jalankan di bulan Oktober ini sampai dengan nanti Maret 2026, di mana kita punya special reward gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin di Kasum Plus hanya bisa tukerin benefit-benefitnya voucher kacamata aja, tapi kali ini kita bisa dapetin berbagai benefit di luar dari produk-produknya Optikasum. Apa aja sih? Boleh kita tampilin nih. Nah, ini namanya adalah Redeem Twin Ayah Bunda, di mana dari poin-poin yang sudah Ayah Bunda kumpulkan dari transaksi-transaksinya, nanti Ayah Bunda bisa mendapatkan berbagai benefit di luar dari tadi ya produk-produk kita. Di antaranya ini mungkin yang paling menarik banget ya, itu ada iPhone 16 gitu ya. Jadi kalau misalkan Ayah Bunda udah kumpulin poin barengan sama keluarga atau mungkin ada teman sekantor gitu ya, terus Ayah Bunda bisa dapetin 450.000 poin, nanti Ayah Bunda bisa cuma-cuma nih langsung dapat iPhone 16. Dan ada juga di sini kulkas, ada PS5, ada raket padel, dan juga ada smartwatch. Nah, ini nanti bisa disesuaikan sama kebutuhannya Ayah Bunda. Kalau misalkan buat bunda-bunda yang suka masak-masak, tenang, kita ada di sini bisa tukerin poinnya ke pisau dari Oxon dan juga toples yang premium nih. Dan juga kita bisa tukar ke tumbler Stanley. Nah, ini di sini poinnya hanya dengan mengumpulkan 16.000 poin ya, udah bisa dapetin tumbler Stanley. Dan kalau misalkan Ayah Bunda baru ada di level silver pun, Ayah Bunda bisa tukerin menggunakan voucher. Di sini vouchernya ada macam-macam ya, ada voucher Indomaret, ada voucher PLN yang bisa langsung Ayah Bunda gunakan ketika nanti mendapatkan poin dan bisa ditukarkan gitu ya. Nah, mungkin di sini bisa Ayah Bunda langsung scan aja barcode-nya ya di bawah nih udah kita tampilin untuk bisa Ayah Bunda langsung registrasi ke Kasum Plus 2.0. Registrasinya hanya perlu melalui WhatsApp aja. Nanti Ayah Bunda sudah bisa akses Kasum Plus 2.0 dan nanti setelah transaksi Ayah Bunda bisa gunain poin-poinnya dan dapetin hadiah-hadiah ini. Nah, boleh yang belum mungkin yang belum regis bisa langsung di-scan aja ya. Oke. Udah ya, nextnya kita juga ada program selanjutnya. Kalau tadi kita bahasnya soal Kasum Plus gitu ya, yang memang harus Bapak Ibu atau Ayah Bunda download dulu atau registrasi dulu. Nah, di sini kita punya program yang kedua. Jadi ini programnya saling integrate Ayah Bunda. Nah, salah satunya di sini kita punya namanya Visioner Ambassador. Apa sih Visioner Ambassador? Jadi kalau misalkan Ayah Bunda nih udah transaksi, misalkan Bunda Desi udah datang ke toko Lipo misal ya, atau ke toko lain yang di dekat rumah, lalu Bu Desi ngerasa, wah saya seneng banget nih udah dapat pelayanan dari timnya Optikasum. Lalu Bu Desi informasi ini ke tetangganya Bu Desi gitu ya, misalkan sebanyak 2 orang. Nah nanti setelah Bu Desi informasikan ke dua tetangganya Bu Desi itu, Bu Desi akan mendapatkan benefit nih di sini ada ya bonus per referral, di mana kalau misalkan Bu Desi udah informasikan satu atau dengan sampai dengan 2 orang, Bu Desi akan mendapat 50.000. 50.000 itu didapat dari mana? Dari kita akumulasikan satu orang yang direkomendasikan itu di 25.000. Jadi kalau Bu Desi bisa bawa langsung 2 nih rekomendasinya, Bu Desi bisa langsung dapat 50.000 plus dapat 250 poin biar nanti Bu Desi bisa kumpulin dapetin redeem twin tadi ya. Mau apa nih? Pisau atau mau tumbler Stanley bisa dikumpulin dari kita rekomendasiin orang lain. Nah, tapi kalau misalkan ternyata Bu Desi bawa tetangganya sampai dengan 10 orang, berarti Bu Desi akan mendapatkan 50.000 dikali 10 nih langsung benefitnya gitu. Jadi kita ada apa namanya kayak tiring-tiringnya gitu ya atau level-levelnya seperti yang tadi gitu untuk yang di Visioner Ambassador ini. Nah, gimana sih caranya kalau misalkan Bu Desi mau dapetin tadi ya 50.000, bisa aja sampai dapat 250.000 misalkan ya. Atau bisa sampai dapat 500.000 dengan merekomendasikan teman ataupun keluarga. Caranya ini di sini kita udah tampilin. Mungkin boleh sedikit di zoom ya, biar Ayah Bunda bisa lebih jelas.
Nah, oke, di sini pertama ayah bunda bisa informasikan nih tadi ya terkait dengan Optikasum. Lalu caranya gampang banget, ayah bunda tinggal informasikan aja ke rekannya atau ke tetangganya nomor telepon gitu. Jadi misalkan nanti Bu Desi mau informasiin ke tetangga Bu Desi, bisa informasiin aja. Nanti kalau datang ke Optikasum bisa infoin nomor saya ya, biar nanti tim dari Optikasum tahu nih bahwa customer tersebut itu datang karena direkomendasikan oleh Bu Desi dan nanti Bu Desi akan mendapatkan benefit tadi ya dari Visionaire Ambassador yang sudah dijelaskan di atas. Lalu, nanti teman atau keluarga yang datang ke Optikasum bisa menginformasikan nomor teleponnya Bu Desi, nanti tim petugas akan mengisi, ID referralnya Bu Desi gitu ya untuk di-input di sistem kami. Nah, dengan minimal transaksi 500.000, jadi misalkan tetangganya Bu Desi transaksinya itu di 500.000, nanti Bu Desi udah bisa langsung dapetin 25.000 ataupun 50.000 sesuai dengan berapa banyak tadi rekomendasinya ya. Dan untuk reward-nya ini nanti akan kita kirimkan di setiap tanggal 20 di bulan selanjutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan Bu Desi sudah merekomendasikan di bulan Oktober, tadi misalkan ada 500.000 gitu ya sampai dengan 10 orang, berarti nanti Bu Desi akan mendapatkan benefitnya di tanggal 20 di bulan November yang akan kita langsung kirimkan ke rekeningnya Bu Desi gitu. Ini untuk yang Visionaire Ambassador ya. Jadi di sini kita mau semuanya bisa dapetin untung maksimal nih, yang merekomendasikan dapat, yang transaksi juga nanti bisa dapat diskon-diskon yang sedang berjalan di toko. Kayak contohnya bulan ini kita lagi ada special diskon, nah itu khusus bulan Oktober ada diskon buy one get one, ada juga diskon untuk pembelian frame ataupun lensa. Oke, next ini yang terakhir, kita juga ada Visionaire Club gitu ya. Nah, mungkin tadi ayah bunda sebelum join ke webinar ini sudah join ya di grup kita, itu ada Visionaire Club Community, di mana di sini memang kita akan informasikan berbagai informasi gitu ya terkait dengan Optikasum, mulai dari informasi webinar seperti yang hari ini udah kita jalanin. Terus nantinya kalau kita punya promo, kita juga akan update di dalam Visionaire Club Community ini dan juga nantinya jika ada program di masing-masing area, ayah bunda bisa join di masing-masing areanya kayak misalkan stay-nya di Karawang gitu ya. Nanti kita punya grup khusus untuk Visionaire Club Karawang yang nanti di sana akan update nih ada program-program apa aja sih di Karawang gitu ayah bunda. Jadi ayah bunda bisa langsung aja join ya di grup Visionaire Club-nya. Nanti saya akan taruh juga di kolom chat ya link-link dari setiap areanya. Nanti ayah bunda bisa langsung join, bisa langsung dapat update-nya dan tentunya jangan lupa langsung di-download tadi ya link Kasum Plus-nya untuk bisa redeem tadi benefit-benefit iPhone sampai dengan tumbler Stanley ataupun voucher-voucher Indomaret dan juga PLN. Dari saya mungkin sudah cukup, Mbak Gina. Harapannya nanti semua customer kita bisa mendapatkan untuk maksimal setelah menjadi visioners. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Rizka atas informasi ya terkait program dari Optikasum. Program-program tadi juga Ayah Bunda termasuk program baru ya dari Optikasum ya. Jadi untuk maksimal menjadi visioners ya Ayah Bunda tadi sudah dijelaskan ada 3 program ya. Ada Visioner Ambassador, Visioner Club dan juga ada Kasum Plus Redeem to Win ya. Sampai ada beberapa banyak hadiah ya Bunda. Tadi ada hadiah iPhone, ada tumbler Stanley, terus apa lagi ya tadi ya, ada PS5 ya Bunda, luar biasa sekali. Jadi boleh silahkan mari ya Bunda langsung daftar ya menjadi bagian dari program Optikasum ya, tadi dari Kasum Plus dan juga jadi pelanggan Optikasum supaya mendapatkan hadiah-hadiah tersebut ya Bunda, semoga beruntung. Oke, baik Bunda, terima kasih banyak. Apakah Ayah Bunda di sini ada pertanyaan terkait program Optikasum yang tadi sudah dijelaskan Bariska? Silakan boleh jika ada Ayah Bunda yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silakan di kolom chat. Kita waktunya terbatas ya Bunda, jadi silakan boleh di komentar saja langsung untuk menyampaikan pertanyaannya.
Oke, tadi ini ada juga nih komentar dari ayah Kang Wan Tasik ya. Di Tasik belum ada Optikasum, Kak. Oke, nanti semoga ya ke depannya ayah ada Optikasum di Tasik. Semoga segera ya, ayah. Mungkin bisa di kota-kota terdekatnya ya Bunda. Terdekat dari Tasik itu Garut ya. Di Garut ada, silakan ya Bunda. Mungkin sambil jalan-jalan ke Garut gitu. Di Majalengka juga belum ada. Oh, di Majalengka juga belum. Kok Majalengka itu deketnya kemana ya? Cirebon ke Karawang itu lebih dekat kemana ya Bunda ya Bunda Desi? Di situ juga Cirebon ya. Nah di Cirebon kita ada ya. Di Cirebon kita ada Optikasum. Jadi silakan mungkin Bunda Desi kalau lagi jalan-jalan ke Cirebon ya, boleh mampir ke Optikasum. Atau siapa tahu nanti Bunda Desi sehabis acara ini mendapatkan hadiah, mungkin mendapatkan voucher ya dari Optikasum mau langsung dipakai digunakan, silakan boleh langsung datang. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Beriska Fauzia. Sejauh mana program Optikasum efektif dalam meningkatkan kesehatan mata masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas ke layanan kesehatan ya? Bagaimana hasil program ini diukur dan dievaluasi? Wah, luar biasa sekali pertanyaannya. Silakan mungkin dari Mbak Rizka. Oke, wah namanya kita sama-sama Rizka juga ya ini Mbak Rizka yang jawab juga Mbak Rizka gitu ya. Oke, jadi kalau ditanya efektivitas program kita nih dalam meningkatkan kesehatan mata masyarakat, jadi Mbak Rizka saat ini kita juga ada tidak hanya program tadi ya, kalau tadi kan memang programnya yang mengarah ke benefit-benefit gitu ya, yang bisa langsung dirasakan ketika sudah bertransaksi. Nah, tapi di sini kita juga ada namanya reminder gitu ya, Bariska. Kita selalu melakukan reminder ke customer-customer kita. Itu kita punya termin waktunya nih. Kayak misalkan Bariska di bulan Januari gitu ya, sudah melakukan pemeriksaan. Nah, nanti setelah 6 bulan kita akan reminder lagi nih Bariska melalui WhatsApp untuk mengingatkan Bariska bahwa sudah 6 bulan terakhir Mbak Rizka melakukan pemeriksaan mata, saatnya untuk melakukan pemeriksaan mata lagi. Karena jika kita sudah mulai aware gitu ya, memang pemeriksaan mata itu harus dilakukan minimal di 6 bulan sampai dengan 1 tahun gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui kondisinya pasti kan akan ada perubahan gitu ya. Kita harus aware untuk bisa tetap cek nih bagaimana sih kondisi mata kita biar nanti kalau ada perubahan secara ukuran atau mungkin penglihatan yang sudah cukup tidak jelas bisa diantisipasi. Itu yang pertama, kita selalu melakukan reminder itu. Dan nanti cara pengukurannya seperti apa? Ini kita bisa lihat dari segi data, berapa banyak nih dari customer kita yang sudah mulai aware dari reminder-reminder yang sudah kita berikan gitu ya. Tidak hanya kita reminder soal pemeriksaan, kita juga akan melakukan edukasi melalui tadi ya post journey atau WhatsApp yang memang sudah kita miliki timelinenya. Di situ kita ada lakukan edukasi bagaimana sih cara melakukan perawatan mata, lalu bagaimana sih cara menjaga agar frame-nya ini bisa tetap terjaga gitu ya. Kayak bagaimana cara mengelapnya, cara taruh taruh kacamata tuh yang benar di mana sih posisinya gitu ya. Agar tadi kita bisa sama-sama tahu dan bisa lebih awet nih kacamata yang kita gunakan. Itu sih Mbak Rizka salah satunya. Dan mungkin tambahannya kita juga sangat concern di kesehatan mata itu terbukti dari kita ongoing event ya Mbak Gina ya. Kita akan melakukan salah satu event bersama dengan dokter mata di Karawang dengan Dokter Andrea. Ini kita memang sengaja melakukan event ini untuk bisa mengedukasi masyarakat di Karawang dan sekalian juga memperingati World Sight Day yang memang kemarin sudah berlangsung di tanggal 9 Oktober. Nah, mungkin di sini teman-teman kalau yang memang domisilinya di Karawang bisa join dan bisa ikutan terkait event tersebut karena kita buka untuk umum dan nanti juga ada berbagai benefit dan tentunya insight ya yang kita dapatkan langsung dari dokter mata yaitu Dokter Andreas. Begitu kurang lebih Mbak Rizka dan juga Mbak Gina. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Rizka dan Bunda Rizka ya. Sama namanya betul. Oke, iya tadi sudah disampaikan juga ya Ayah Bunda nanti kita hari Sabtu ya Bunda tanggal berapa ya?
18 ya, 18 Oktober nanti kita ada launching program ini ya Bunda di Karawang, itu Karawang Central Plaza ya Bunda. Jadi boleh silahkan datang, nah, karena nantinya juga pasti akan banyak hadiah-hadiah juga ya Bunda ya, dan juga voucher-voucher menarik gitu. Oke, tadi juga Mbak Bunda Desi nanya ya, Cirebonnya di mana Kak? Ya, untuk Optikasum Cirebonnya itu ada dua ya Bunda Desi, itu ada di Grage Mall dan juga Cirebon Superblok Mall ya. Jadi silakan Bunda Desi mampir ke Optikasum yang Cirebon ya. Oke, Ayah Bunda terima kasih banyak untuk pertanyaannya tadi ya dari sesi Mbak Rizka ini. Terima kasih banyak juga Mbak Rizka atas sesi penyampaian programnya. Semoga customer kita juga dapat banyak informasi dan menjadi visioners ya Mbak Rizka ya. Terima kasih banyak Mbak Rizka. Oke, Bunda. Sekarang kita langsung masuk ke sesi selanjutnya nih. Sesi paling inti ya Bunda, yang dimana sesuai juga dengan tema topik kita pada pagi hari ini, yaitu parenting tips, mengajarkan dua bahasa bilingual pada anak ya. Yang dimana narasumbernya berikut adalah profil singkatnya dari narasumber kita di pagi hari ini. Beliau adalah Kak Asri Hikmatunisa, MEDEC, yang dimana merupakan praktisi dan konselor pendidikan anak usia dini. Background pendidikannya juga S1 Psikologi Universitas Indonesia, kemudian S2 Monash University, dan juga saat ini aktif sebagai praktisi pendidikan anak usia dini, co-founder kelas bermain anak di Bogor, Playfulness, kemudian konselor pendidikan anak usia dini di Ruang Mekar Azlia Depok, dan juga kreator di bidang pendidikan melalui Kanva Pendidikan dan juga Duta Kanva Indonesia. Oke, luar biasa sekali narasumber kita pada pagi hari ini. Apakah sudah bergabung Kak Asri? Ya, Kak Gina, halo. Apa Oke, halo Kak Asri. kabar? Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik, Kak. Terima kasih. Oke, oke Ayah Bunda, kalau begitu kita sudah tidak perlu menunggu lama-lama lagi ya. Langsung kita masuk ke materi inti kita. Kalau begitu silahkan Kak Asri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, Kak Gina. Aku izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat di streamnya? Belum Kak Asri masih hit. Nah, sudah aman. Oke, baik. Oke, selamat pagi, Ayah dan Bunda. Bentar ya. Oke, selamat pagi Ayah dan Bunda. Terima kasih banyak Ayah dan Bunda sudah hadir nih di acara Optikasum pagi hari ini ya. Kita akan membahas parenting tips terkait dengan mengajarkan dua bahasa atau bilingual pada anak gitu ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asri Hikmatunisa. Saya merupakan praktisi dan konselor pendidikan anak usia dini. Mungkin saya mau cerita profil singkatnya aja ya. Bentar ya. Oke. Jadi selain merupakan praktisi pendidikan anak usia dini, saya juga merupakan co-founder kelas bermain anak Playfulness.id dan juga konselor pendidikan anak usia dini di Ruang Mekar Azlia yang ada di Depok. Kemudian masih di ranah pendidikan, saya juga berkecimpung sebagai kreator pendidikan Canva dan juga Duta Canva Indonesia. Jadi salam kenal ya Ayah dan Bunda. Semoga hari ini kita bisa mengambil ilmunya, kita belajar sama-sama ya. Eh, Apakah suara saya jelas atau misalnya ada agak sedikit nge-lag nih? Mungkin boleh di chat kira-kira apakah sudah terlihat dan sudah jelas? Oke, baik. Ya, kita langsung saja ke materinya ya. Nah, jadi apa sih agenda webinar kita pada pagi hari ini? Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan definisi bilingual itu sendiri. Kemudian, apa sih manfaatnya menjadi bilingual atau mempelajari lebih dari satu bahasa gitu ya, mempelajari dua bahasa. Kemudian, apa aja sih mitos dan fakta tentang bilingual? Nah, biasanya sih ada beberapa nih mitos-mitos gitu ya yang beredar terkait dengan pembelajaran bilingual. Kemudian apa aja kalau kayak gitu strategi untuk mengajarkan bilingual nih kepada anak. Setelah kita bahas tentang strateginya, kita
kemudian masuk ke apa saja nih metode atau media pengajaran bilingual yang bisa dilakukan oleh ayah dan bunda di rumah. Kemudian yang terakhir adalah apa saja sih faktor yang memengaruhi efektivitas dari pengajaran bilingual itu sendiri. Kira-kira seperti itu ya selama 1 jam ke depan. Kalau misalnya ayah dan bunda punya pertanyaan, mungkin silahkan langsung ajukan pertanyaannya di chat. Jadi nggak perlu menunggu sampai di akhir kegiatan atau di akhir webinarnya. Misalnya memang sudah ada nih pertanyaan yang dari kemarin tuh kayaknya pengen ditanyain nih soal bilingual. Mungkin nanti Kak Gina bisa bantu untuk menghimpun pertanyaannya ya. Oke, kita masuk ke definisi bilingual itu sendiri. Nah, jadi apa sih bilingual gitu ya? Sebetulnya bilingual itu definisinya adalah kemampuan menggunakan dua bahasa secara fasih dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebetulnya dari kata fasihnya itu sendiri eh, tidak harus sebagai fasih yang paling tingkat atas gitu ya, atau native gitu ya, pembicara native atau native speaker. Tapi sebetulnya ada level-level kefasihan yang mungkin berbeda antara dua bahasa, tapi itu masih bisa disebut sebagai bilingual. Nah, menariknya kalau misalnya di penelitian-penelitian gitu ya dan prakteknya, individu yang memang belajar atau menggunakan dua bahasa itu juga sama disebutnya bilingual gitu. Jadi bilingual itu artinya kemampuannya dan juga individunya yang melakukan atau menerapkan bilingual itu sama-sama disebut dengan bilingual gitu. Nah, ada dua tipe nih untuk bilingual itu sendiri ya. Jadi tipenya ini yang pertama ada simultaneous bilingual dan ada sequential bilingual. Kalau simultaneous bilingual itu artinya individu ini atau misalnya anak ini mempelajari atau terpapar dua bahasa sejak lahir, selama masa bayi, dan anak usia dini. Jadi memang dari awal kehidupannya dia gitu ya, dia sudah terpapar dua bahasa nih gitu di kehidupannya sehari-hari gitu. Sementara kalau sequential bilingual itu artinya adalah individu tersebut mempelajari bahasa kedua setelah dia menguasai bahasa pertama, atau bukan bukan harus menguasai, setidaknya dia memahami gitu ya dalam tingkat tertentu gitu. Jadi ada dua tipe ya, jadi ada yang simultaneous dari awal sudah beriringan, ada juga yang sequential, jadi belajar satu bahasa dulu kemudian baru belajar bahasa lain. Nah, kemudian apa saja sih manfaat ya kalau misalnya tadi kita sudah bicara tentang definisi bilingual itu sendiri. Sekarang kita mau masuk ke pembahasan terkait apa saja sih kalau gitu manfaat menjadi bilingual Kak Astri gitu ya. Berdasarkan penelitian, sebetulnya manfaatnya ini banyak sekali, bahkan kalau bisa dibilang gitu ya, lebih banyak manfaatnya kok dibandingkan dengan kerugian atau kesulitannya. Jadi apa aja sih manfaat menjadi bilingual atau manfaat mempelajari dua bahasa gitu ya. Yang pertama, tentunya meningkatkan kemampuan komunikasi dan literasi dalam dua bahasa. Jadi ketika misalnya seorang anak itu mempelajari lebih dari satu bahasa, gitu ya, dua bahasa, dia kemampuan literasinya juga bertambah, kemampuan komunikasinya bertambah karena dia mempelajari gitu ya bahasa lain di luar dari bahasa mayoritas yang ada di sekitarnya dia gitu. Nah, kemudian dari sisi kognitif nih ayah dan bunda, ternyata menurut penelitian belajar dua bahasa itu dapat mengasah kemampuan kognitif anak. Kenapa sih bisa sampai mengasah kemampuan kognitif? Kita bayangkan aja ya, kalau misalnya anak belajar satu bahasa, berarti inputnya gitu ya, pembelajaran dia hanya satu bahasa aja. Tapi kalau misalnya belajar dua bahasa, berarti kan ada proses yang lebih kompleks gitu ya, sehingga mengasah kemampuan kognitifnya. Dari sisi apa saja? Dari sisi berpikir abstrak gitu ya, thinking, kemudian kreativitas, fokusnya dia, multitasking gitu ya. Jadi memang bermanfaat banget nih untuk apa anak-anak atau misalnya individu belajar lebih dari satu bahasa.
Nah, kemudian dari sisi budaya, memahami ragam budaya atau multikultural. Jadi kalau misalnya belajar lebih dari satu bahasa, misalnya satu bahasa Indonesia gitu ya, bahasa kita, bahasa nasional kita, kemudian yang satu lagi bahasa Inggris atau misalnya bahasa Perancis. Nah, secara tidak langsung ketika anak belajar bahasa tersebut, dia juga belajar budaya dari negara asal bahasa tersebut gitu ya. Jadi kita bisa memberikan kesempatan pada anak untuk bisa memahami ragam budaya sehingga tingkat toleransinya lebih tinggi. Nah, ini juga berkaitan dengan manfaat dari sisi pendidikan karakter. Wah, ternyata ada juga nih manfaatnya dari sisi pendidikan karakter. Apa saja sih? Dia bisa memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Kemudian lebih empati, lebih toleran. Kok bisa kayak gitu ya? Kenapa? Karena ketika misalnya seorang anak belajar bahasa lain selain bahasa ibu gitu ya, ketika dia masuk ke komunitas atau lingkungan yang memang mereka belajar berbicara bahasa lain tersebut gitu ya, dia akan merasa lebih percaya diri nih, self esteemnya naik. Oh, aku kan bisa nih bicara bahasa ini gitu ya, sehingga mempermudah dia untuk bersosialisasi, mempermudah dia untuk berkomunikasi dengan orang lain, mendapatkan pengetahuan gitu. Jadi bisa lebih pede nih anaknya gitu. Nah, dari tingkat kesuksesan pendidikan juga menurut penelitian ternyata lebih tinggi nih pada anak yang belajar bilingual gitu ya. Tingkat kesuksesan pendidikannya lebih tinggi. Nah, ini berkaitan dengan belajar bilingual itu bisa mengasah kemampuan kognitifnya gitu. Nah, ternyata juga dari aspek ekonomi ada manfaatnya nih. Jadi secara lebih luas nih ada manfaatnya ya dari sisi ekonomi, yaitu anak atau misalnya individu yang belajar bilingual itu memiliki kesempatan pekerjaan yang lebih luas. Nah, sebetulnya ini bisa kita lihat nih realitanya ya di masa sekarang ada banyak sekali kesempatan pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang misalnya meminta requirement-nya itu untuk bisa menguasai bahasa asing tertentu. Gitu, nggak harus bahasa Inggris. Sekarang banyak juga kan yang misalnya minta menguasai bahasa Jepang, bahasa Mandarin, misalnya bahasa Spanyol, bahasa asing lainnya gitu ya yang memang banyak digunakan di perusahaan. Jadi bisa dibayangkan ketika misalnya dia memiliki kemampuan untuk belajar bahasa lain, kesempatan dia juga jadi lebih luas nih gitu ya. Pekerjaannya tidak hanya skopnya misalnya skopnya itu tidak hanya di Indonesia aja gitu, tapi ternyata dia punya kesempatan untuk bekerja misalnya untuk perusahaan asing atau bahkan bekerja di luar negeri gitu. Jadi banyak sekali ya ternyata manfaatnya menjadi bilingual. Nah, nah sekarang saya mau bahas nih mitos dan fakta tentang bilingual. Nah, mungkin di sini ayah dan bunda boleh lihat dulu nih masing-masing pernyataannya. Dan kira-kira itu mitos atau fakta ya? Nggak harus di kolom chat gitu ya. Tapi boleh juga misalnya dalam hati aja nih berefleksi. Kira-kira selama ini ketika misalnya dihadapkan dengan pernyataan ini, menurut ayah dan bunda ini tuh mitos atau fakta ya? Coba kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, belajar bilingual itu dapat menyebabkan speech delay. Kira-kira mitos atau fakta nih, ya. Kemudian yang kedua, anak akan kebingungan nih saat belajar dua bahasa. Kira-kira benar nggak ya? Kemudian yang ketiga, anak terlahir siap untuk belajar dua bahasa atau lebih. Nah, yang mana mitos, yang mana fakta nih? Kira-kira udah bisa menebak nggak ya? Oke, siap. Kita langsung bahas satu persatu ya. Nah, ternyata inilah jawabannya nih, ayah dan bunda ya. Ada yang mitos, ada yang fakta. Kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, belajar bilingual dapat menyebabkan speech delay. Wah, ini sebetulnya adalah salah satu pernyataan yang paling sering ditanyakan gitu ya kepada profesional, kepada expert, baik itu DSA gitu ya,
dokter spesialis anak, psikolog anak, terapi wicara, atau konselor. Bener nggak sih belajar bilingual itu bisa bikin anaknya itu speech delay gitu? Saya takut deh jadinya ngajarin anak saya bilingual. Soalnya katanya bikin jadi susah ngomong nih gitu ya. Nah, ternyata itu mitos ya, Ayah dan Bunda, dan ini sebetulnya sudah dipatahkan bertahun-tahun lalu melalui penelitian-penelitian yang ada, bahwa tidak ada kaitannya sama sekali belajar dua bahasa dengan speech delay, gitu. Nah, terus kenapa dong masih banyak nih yang nanyain? Mungkin apakah memang ada buktinya, atau misalnya memang kelihatan misalnya ada parents yang atau ayah bunda mengalami sendiri gitu, ini anak aku kayaknya susah nih soalnya ngomongnya nih karena belajar bilingual misalnya gitu kan. Sebetulnya ini berkaitan dengan mitos yang kedua ini nih, anak akan kebingungan saat belajar dua bahasa gitu. Ini juga mitos ya. Nah, jadi kenapa sih bisa ada dua mitos ini yang saling berkaitan gitu ya, karena sebetulnya memang dalam proses pembelajaran bilingual, terutama pada anak-anak ya, yang memang masih juga belajar untuk bicara, belajar untuk berkomunikasi, mereka memang akan terlihat dalam tanda kutip ya, kelihatannya aja bingung gitu ya, kelihatannya aja bingung. Misalnya contohnya dia melihat apa sebuah benda gitu ya, sebuah benda buku gitu ya. Dia mau dia terpapar nih sama dua bahasa, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada saat dia lihat buku, di otak dia itu memprosesnya itu bukan cuma buku aja kan, tapi ada bahasa Inggrisnya yaitu book. Nah, terkadang anak-anak di awal itu memang masih ada proses yang namanya kita katakan code mixing atau code switching. Jadi sebetulnya otak dia itu sedang mengkode-kodekan. Oh, yang ini tuh buku, bahasa Inggrisnya book gitu. Misalnya dia mau minum gitu, tapi di otak dia minum itu nggak cuma minum doang loh, tapi minum itu ada drink gitu. Jadi kadang-kadang anak kelihatan bingung gitu saat mau bicara, saat mau bilang aku mau minum, misalnya dia mencampurkan aku mau drink atau aku drink misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya itulah yang terjadi, otaknya sedang memproses, sedang mengkode-kodekan satu persatu kata-katanya sehingga terlihat bingung atau bahkan kelihatannya belum ngomong yang benar gitu ya, malah makanya kayak oh kayaknya speech delay deh, ini gara-garanya nih gara-gara belajar dua bahasa nih dia jadi bingung gitu kan, padahal itu bukan itu yang terjadi gitu ya. Itu adalah proses yang normal di awal, nanti seiring dengan lebih banyak paparan, lebih banyak dia mengetahui konteks-konteks penggunaan bahasanya, itu perlahan akan menghilang. Nah, kalau gitu berarti kalau yang speech delay itu gimana Kak Asri? Nah, sebetulnya untuk speech delay itu sendiri itu bisa terjadi baik pada anak yang belajar bilingual atau belajar satu bahasa aja gitu, tapi itu tidak ada kaitannya dengan belajar dua bahasa. Itu kaitannya lebih kepada dari sisi ini ya, misalnya dari sisi psikologisnya, dari sisi apa, misalnya oromotornya, dari reseptifnya, mungkin itu lebih banyak ada di ranah apa dokter spesialis anak, psikolog anak yang memang bisa mendiagnos anak ini apakah speech delay atau enggak. Karena ada kriteria-kriteria khususnya ya untuk bisa menyatakan bahwa oh memang anak ini ada keterlambatan bicara atau misalnya ada gangguan bicara. Jadi misalnya memang parents yang mengajarkan anaknya, misalnya ayah dan bunda udah coba nih mengajarkan anaknya bilingual gitu. Kemudian ada concern-concern tertentu nih, kayaknya eh, anak aku nggak ada perubahan deh misalnya gitu ya setelah udah berapa bulan atau bahkan setelah setahun lebih belajar bilingual gitu ya. Tapi dari pembendaharaan katanya masih sedikit di usia dia, misalkan ada kriteria-kriterianya ya gitu. Nah, itu kalau misalnya concern, langsung datang aja ke profesional gitu ya. Bisa ke DSA, bisa ke psikolog, bisa ke terapi wicara untuk dicek apakah benar memang ada gangguan atau memang cuma belum apa masih adaptasi dengan bahasanya aja nih gitu. Jadi sebetulnya nggak ada kaitannya bahwa itu akan menyebabkan speech delay. Jadi itu ada kondisi lain penyerta yang membuat anak ini memang pada akhirnya didiagnosis eh,
punya speech delay atau language disorder gitu. Nah, jadi dua mitos ini ya sudah kita patahkan. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke faktanya. Jadi, betul bahwa anak itu terlahir siap untuk belajar dua bahasa atau lebih. Wah, kok bisa sih kayak gitu? Jadi, memang kalau misalnya dari teori psikologi perkembangan ya, anak-anak gitu ya, pada masa mereka anak usia dini, golden age, golden period, mereka itu punya elastisitas otak gitu ya, yang lebih baik untuk menyerap informasi. Bahkan ketika mereka masih bayi, atau bahkan beberapa penelitian menunjukkan masih saat ada masih anak itu masih ada di dalam kandungan, eh, indera pertama yang berkembang pada anak itu adalah indera pendengaran gitu. Jadi sebetulnya sudah siap nih gitu ya untuk belajar bahasa, bahkan lebih dari satu bahasa. Jadi jangan ragu untuk memaparkan bahasa, kalau misalnya memang sudah decide nih, oke, kayaknya pengen deh anaknya bisa lebih dari satu bahasa. Mulailah dari sedini mungkin gitu. Nah, ada lagi nih, kita masih punya 3 mitos dan fakta. Kira-kira yang mana mitos, yang mana fakta? Yang pertama, oh tadi kan 1, 2, 3 ya. Sekarang, menjadi bilingual itu berarti fasih sepenuhnya akan dua bahasa tersebut. Atau misalnya sama rata gitu. Mitos atau fakta ya. Kemudian yang kedua, individu bisa mempelajari dua bahasa, tetap tetap dapat mempelajari dua bahasa setelah masa kanak-kanak. Kira-kira mitos atau fakta? Kemudian yang terakhir, pembendaharaan kata atau vocabulary anak bilingual itu lebih sedikit nih dibandingkan dengan anak yang hanya belajar satu bahasa aja selama hidupnya gitu. Coba mungkin bisa dipikirkan dulu kira-kira yang mana mitos, yang mana fakta. Oke, oke, kita mulai masuk ya untuk melihat apakah itu mitos atau apakah itu fakta. Nah, jadi sebetulnya ada yang mitos, ada yang fakta ya. Menjadi bilingual berarti fasih sepenuhnya dan sama rata antara kedua bahasa. Itu mitos ya. Karena seperti yang saya jelaskan di awal, definisi dari bilingual itu sebetulnya tidak harus fasih keduanya gitu ya, sama rata. Ada tingkat atau level level kefasihan di masing-masing bahasa sesuai dengan kondisi dari individu tersebut. Bisa saja misalnya salah satu bahasa akan menjadi sedikit lebih dominan dibandingkan dengan bahasa lain. Tapi masih tetap disebut dengan bilingual kalau misalnya memang kita mempelajari atau terpapar dengan dua bahasa secara konsisten sehari-hari gitu. Nah, kemudian fakta nih, individu tetap dapat mempelajari dua bahasa setelah masa kanak-kanak. Tadi kan kita bilang bahwa kayak memang paling bagus nih sedini mungkin. Terus jadi ada pertanyaan, ya kalau gitu saya ini udah usia remaja nih Kak, atau misalnya ini saya udah dewasa nih, masih cuma bisa satu bahasa aja, udah telat dong. Enggak ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar, termasuk dengan tidak ada kata terlambat untuk belajar bahasa lain gitu. Jadi tetap dapat mempelajari, cuma gitu ya. Memang akan ada sedikit perbedaan di mana ketika dimulai dari sedini mungkin, anak akan lebih cepat untuk menyerap dan biasanya pelafalannya itu akan lebih mirip dengan eh, pembicara yang native gitu, pembicara yang fasih gitu dari aksen. Biasanya kan kalau misalnya belajarnya dari kecil gitu ya, aksen bahasa keduanya itu akan lebih bagus gitu karena dia memang baru pertama kali mendengar itu. Sementara kalau kita udah dewasa, kita udah kebiasaan nih dengan bahasa Indonesia, mungkin aksen bahasa lainnya akan sedikit tercampur gitu dengan bahasa pertama kita gitu. Nah, kemudian pembendaharaan kata vocabulary anak bilingual nih kayaknya lebih sedikit ya gitu. Itu mitos ya gitu. Jadi kelihatannya aja nih lebih sedikit gitu. Misalnya, oh anak yang ini nih belajarnya belajar satu bahasa terus nih, misalnya bahasa Indonesia gitu ya. Dia udah bisa ngomong cus 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 gitu ya. Sementara yang bilingual dengan usia yang sama
kok kayaknya baru bisa beberapa kata yang bukan kata ya, maksudnya baru bisa berbicara yang misalnya 3 suku kata atau misalnya bahasa perintah gitu ya. Kayaknya nggak sebanyak yang belajar satu bahasa deh. Nah, sebetulnya kalau kita lihat secara hal tersebut mungkin terlihatnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebetulnya pembendaharaan kata anak yang belajar 2 bahasa itu lebih banyak. Katakanlah misalnya anak yang belajar satu bahasa bilang, aku mau minum, gitu ya. Itu kan 3 kata ya. Sementara kalau misalnya anak yang belajar 2 bahasa, misalnya Indonesia dan Inggris, selain aku mau minum, dia tahu bahwa ada cara lain untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan hal itu gitu dengan bahasa Inggris yaitu I want to drink gitu kan. Jadi kalau misalnya secara kuantitas digabungkan, sebetulnya vocabulary-nya anak-anak bilingual ini lebih banyak. Meskipun misalnya terlihatnya untuk perintah-perintah tertentu ya sama aja dia baru bisa ngomong itu gitu gitu kan. Jadi eh kita perlu lihat secara lebih luas lagi gitu ya, bahwa tadi kan ada banyak manfaatnya nih untuk belajar bilingual. Oke, itu dia mitos dan faktanya. Semoga setelah ini ayah dan bunda nggak lagi ragu ya untuk mengajarkan anaknya bilingual kalau misalnya merasa kayak, oh, yang ini ternyata mitos loh gitu ya. Semoga jangan lagi untuk mempertanyakan atau kayak, ah, kalau kayak gitu saya nggak mau ah ngajarin bilingual ternyata misalnya gini gini gini. Perlu dilihat lagi gitu ya, apakah itu sebetulnya hanya mitos atau memang faktanya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah membahas mitos dan fakta, kita akan masuk ke strategi nih. Nah, jadi ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh ayah dan bunda untuk mengajarkan bilingual kepada anak. Sebetulnya strategi-strategi ini adalah strategi umum yang memang sudah digunakan oleh berbagai parents di berbagai belahan dunia gitu ya, dan masuk ke penelitian-penelitian juga. Dan strategi-strategi ini itu bisa sangat berbeda nih penerapannya antar satu orang tua dengan orang tua lain, atau misalnya bisa beda nih kebutuhannya antara satu orang tua dan orang tua lain, sehingga kita coba lihat nih sama-sama beberapa strategi yang ada, dan ayah dan bunda boleh apa tuh namanya mulai untuk merefleksikan kira-kira sebetulnya yang cocok atau yang saya siap nih gitu ya dengan partner saya untuk menerapkan ini gitu. Itu kita bisa lihat ya. Yang pertama adalah OPOL atau One Parent One Language. Artinya sebetulnya sederhana, satu orang tua, satu bahasa. Itu kan kita akan mengajarkan 2 bahasa ya. Di sini 2 bahasanya tuh nggak selalu harus Indonesia Inggris gitu ya. Bisa jadi misalnya Inggris Prancis atau misalnya Indonesia Jepang, Indonesia Mandarin. Jadi itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Nah, jadi pada strategi ini masing-masing orang tua itu berbicara dalam bahasa yang berbeda kepada anak. Itu contohnya. Misalnya mamahnya dan papahnya udah sepakat nih, oke mau pakai strategi ini, mamah di rumah akan pakai bahasa Indonesia, papa di rumah juga akan pakai bahasa Inggris gitu ya kepada anak. Dan itu konsisten gitu ya diterapkan. Nah, plusnya apa? Apabila diterapkan secara konsisten dan kontinu, anak akan mudah mempertahankan kemampuan bilingual sepanjang hidup. Anak juga dapat menerapkan 2 bahasa dalam level kefasihan yang native atau yang paling baik gitu ya. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Biasanya menurut penelitian, strategi ini akan sangat efektif biasanya bagi orang tua yang memang punya misalnya bahasa masing-masing gitu ya. Misalnya berasal dari keluarga negaraan yang berbeda. Misalnya papahnya orang Perancis gitu ya, mamahnya orang Indonesia gitu kan. Sehingga mereka berdua fasih nih di bahasanya masing-masing. Jadi ketika diterapkan kepada anak secara natural itu akan menjadi bahasanya anak gitu. Jadi dia tahu Perancisnya dari papahnya, tahu bahasa Indonesianya dari mamanya kayak gitu. Jadi itu strategi yang efektif untuk kondisi orang tua seperti demikian. Nah, minusnya apa?
minusnya kalau misalnya ayah dan bunda udah mau pakai strategi ini, itu sangat bergantung pada kuantitas gitu ya. Misalnya salah satu orang tuanya jarang komunikasi nih sama anaknya, atau misalnya jarang ketemu, misalnya karena sibuk kerja gitu ya, cuma cuma bisa ngobrolnya waktu weekend aja nih gitu ya, sementara di rumah sama mamahnya bisa tiap hari nih pakai bahasa Indonesia. Nah, bisa jadi anak akan lebih condong menggunakan bahasa mayoritas yang sering ia dengar atau sering ia pelajari, sehingga eh, balance-nya nih kurang nih gitu ya. Tetap akan lebih menguasai bahasa yang lebih sering ia dengar. Nah, ada juga kasusnya misalnya kayak kita nih orang Indonesia gitu ya. Kita kan bahasanya bahasa Indonesia yang kita fasih bicara gitu, tapi kita pengen pakai strategi ini nih karena misalnya, oh salah satu orang tuanya bisa kok bahasa Inggris meskipun bukan yang fasih-fasih banget, mau coba deh misalnya gitu. Itu boleh. Cuma ternyata kadang ketika kita bukan pembicara native dalam bahasa tersebut, kadang ada kerasa canggung gitu ya, atau kurang percaya diri. Ini bener nggak sih aku ngomongnya kayak gini ya ke anak, itu tuh udah bener belum ya gitu ya. Jadi itu ada sedikit apa plus minusnya lah ya dari setiap strategi. Nah, salah satunya itu kalau untuk OPOL ini minusnya itu. Jadi bisa merasa canggung karena kan harus ngomong itu terus-terusan ya karena udah komit misalnya mau pakai bahasa Inggris terus. Kadang kan kita kayak oh iya harus ngomong bahasa Inggris gitu ya. Misalnya kayak jadi keceplosan lagi nih bahasa Indonesia misalnya kayak gitu. Tapi ini disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing orang tua. Nah, strategi yang kedua ini adalah MLAH atau Minority Language at Home. Jadi bahasa minoritas gitu dilakukan atau dipaparkan di rumah. Jadi kedua orang tua berbicara bahasa minoritas di rumah dan bahasa mayoritas didapatkan dari komunitas atau lingkungan seperti sekolah. Nah, sebetulnya strategi ini tuh banyak digunakan oleh orang tua yang berpindah gitu ya, pindah dari tempat tinggal di negaranya. Misalnya orang Indonesia gitu karena harus sekolah dia pindah misalnya ke Australia gitu ya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa minoritas nih di Australia gitu ya karena bahasa mayoritasnya adalah bahasa Inggris gitu. Jadi strategi ini biasanya misalnya diterapkan oke di rumah bahasa Indonesia sama ayah dan bundanya. Kemudian untuk bahasa mayoritasnya atau bahasa Inggrisnya si anak ini akan belajar dari luar rumah gitu dari komunitasnya, misalnya dari sekolah, dari daycare, dari tempat bermain misalnya ya. Biasanya kan ada di playground main sama teman-temannya gitu. Nah, plusnya apa? Anak akan cepat dan mudah mahir bahasa yang digunakan di rumah ya karena kedua orang tua ya secara natural menggunakan bahasa tersebut. Kemudian anak dan orang tua dapat menggunakan satu bahasa yang sama dengan lebih leluasa. Jadi nggak perlu kayak ngerasa, aduh nggak pede nih, atau kayak canggung nih, atau bingung nih, ini harusnya ngomongnya gimana ya gitu ya. Nah, tapi minusnya untuk strategi ini, misalnya anak tersebut belum memasuki usia sekolah atau usia bermain dengan teman sebaya gitu ya. Jadi memang kemungkinan ketika anaknya masih kecil banget gitu ya dia hanya terpapar satu bahasa di rumah gitu. Mungkin hanya beberapa kali aja nih terpapar di luar gitu ya saat main gitu. Tapi kan beda dengan sekolah yang memang rutin setiap hari exposure-nya langsung dapat dari gurunya, dari teman-temannya. Nah, kemudian minusnya juga anak mungkin akan merasa tertinggal nih di awal saat dia masuk sekolah, terus baru mempelajari bahasa mayoritasnya itu tadi gitu, karena dia biasanya pakai bahasa Indonesia baru pas sekolah misalnya, oh ternyata bahasa Inggris tuh kayak gini gitu ya. Tapi lama-kelamaan biasanya anak bisa mengejar gitu, cuma mungkin di awal dia merasa kayak, aduh tertinggal nih, jadi nggak pede nih, misalnya gitu. Itu strategi yang kedua. Kita masuk ke strategi yang ketiga. Nah, strategi yang ketiga ini bisa dibilang adalah strategi yang cukup banyak diterapkan juga nih oleh orang tua di Indonesia ya, oleh parents-parents yang memang udah sering sharing nih tentang oke, aku ngasih apa bilingual pembelajaran bilingual ke anak aku di rumah gitu ya.
karena kami di rumah biasanya juga strategi ini sering dipilih juga ya. Time and place. Time and place itu apa sih? Jadi, kedua orang tua membuat dan menyetujui bersama-sama jadwal penggunaan dua bahasa berdasarkan konteks, tempat, dan waktu. Jadi kalau misalnya yang tadi kan bergantian gitu, misalnya satu orang tua bahasa ini, satu orang tua bahasa lain gitu ya. Nah, kalau yang ini itu berdasarkan konteks nih. Nah, biasanya strategi yang digunakan apa aja? Di antaranya misalnya sepakat untuk menggunakan satu bahasa di pagi hari, bahasa lain di malam hari. Jadi misalnya, oke dalam satu hari kita itu di pagi-pagi gitu ya, itu pakainya bahasa Indonesia ya. Nanti misalnya di sore menjelang malam pakainya bahasa Inggris. Jadi kayak ada pengkotak-kotakan nih, kapan harus pakai bahasa ini, kapan harus pakai bahasa lain gitu. Ada juga misalnya satu bahasa digunakan sepanjang hari kerja, sepanjang weekdays, pakai bahasa Indonesia terus gitu ya. Sementara ketika udah waktunya weekend, nah anak jadi tahu nih, oh kalau weekend itu adalah waktunya misalnya English time gitu ya. Waktunya untuk ngobrol dengan bahasa Inggris gitu. Nah, kayak gitu. Bisa juga misal satu bahasa digunakan dalam rentang waktu tertentu, misalnya minggu atau bulan, dan kemudian bergantian dengan bahasa lain. Jadi misalnya sudah sepakat minggu ini kita bahasa Indonesia ya, kemudian minggu lainnya kita bahasa Inggris gitu. Jadi ada rentang waktu tertentu. Ada juga ini yang digunakan yaitu menggunakan satu bahasa di rutinitas tertentu dan bahasa lain di rutinitas yang berbeda dan itu terjadi dalam satu hari. Misalnya sudah ditentukan nih sama ayah dan bunda, oke kalau misalnya saatnya makan, saatnya kamu mandi, misalnya ya, kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya saatnya bermain, saatnya belajar, kita coba ngobrolnya pakai bahasa lain, misalnya pakai bahasa Mandarin ya, bahasa Inggris ya, gitu. Jadi ada anak anak mengetahui rutinitas tertentu itu akan berkaitan dengan bahasa tertentu. Itu bisa juga ya. Jadi sesuai konteks. Ada juga misalnya ini nih, satu bahasa digunakan di rumah, misalnya bahasa Indonesianya di rumah, bahasa lain itu saat anak di luar rumah, saat dia di sekolah, di tempat les, main sama temennya gitu ya, dia menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Kemudian ada juga memiliki ruangan khusus di rumah untuk belajar satu bahasa. Nah, ini lebih kepada untuk mengenalkan anak bahwa satu tempat tertentu itu diasosiasikan dengan bahasa tertentu gitu. Nah, mungkin kendalanya yang utama adalah bisa nggak nih parentsnya konsisten gitu ya menerapkan jadwal ini gitu ya. Jadi kalau misalnya memang mau dicoba, silakan dicoba, disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing. Nah, yang terakhir, strategi terakhir, ini ada yang namanya mixing languages. Mixing languages itu artinya bahasanya keduanya sama-sama digunakan gitu ya, sama-sama eh, jadi kedua orang tua sama-sama berbicara nih dalam dua bahasa. Jadi kalau misalnya yang tadi one parent one language, kalau ini sebetulnya bisa dibilang two parents two language. Jadi dua orang tua ya sama-sama berbicara dalam dua bahasa sesuai dengan konteks yang dikehendaki tanpa ada jadwal, tanpa ada perencanaan. Nah, biasanya ini cocok untuk keluarga yang punya jadwal yang padat dan sibuk atau misalnya punya problem nih dengan apa tuh namanya stick to the plan gitu ya. Kalau misalnya udah punya jadwal tertentu kadang kayak aduh ini kayaknya harus disesuaikan lagi nih gitu kan. Mungkin bisa menggunakan strategi ini. Jadi proses berjalan secara alami, mengurangi tekanan dalam diri orang tua. Tapi ada minusnya nggak? Ya, setiap strategi ada plus minusnya. Minusnya tentu saja perkembangan kemampuan bilingualnya itu sangat bergantung pada konsistensi dan kuantitas bahasa mana yang lebih banyak terekspos pada anak. Karena tadi ya, karena strategi ini tuh nggak ada jadwalnya, nggak ada perencanaannya. Jadi memang minusnya itu ya tergantung sama orang tuanya, apakah dia tetap bisa memberikan apa exposure atau kuantitas bahasa yang balance di antara keduanya, atau justru karena nggak ada perencanaan kadang jadi ah ya udah deh Indonesia aja dulu gitu ya misalnya bahasa Inggrisnya nanti gitu. Ya ini kembali lagi ya, yang penting kan sebetulnya setiap orang tua tetap berusaha untuk
memaparkan dua bahasa kepada anak gitu. Nah, itu dia strateginya ada 4 ya. Mungkin nanti ayah dan bunda bisa lihat lagi yang mana sih yang paling cocok. Nah, misalnya kayak aku udah coba nih Kak Asri yang strategi one parent one language. Aduh, ternyata susah banget ya. Aku malah jadi canggung gitu ya. Boleh nggak sih kalau kita berganti strategi? Boleh gitu ya. Namanya juga kita berupaya untuk mencari yang mana yang cocok gitu kan. Atau yang mana yang sesuai juga dengan kebutuhan anak, kebutuhan orang tua. Jadi boleh untuk coba strategi lain atau bahkan mungkin mix antara satu strategi dengan strategi lain, tidak ada keharusan, tidak ada yang dilarang gitu. Jadi silakan disesuaikan dengan kondisi atau dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah strategi ya, kemudian kalau gitu apa aja sih metode atau media pengajaran dalam mengajarkan dua bahasa ini yang bisa dilakukan oleh orang tua? Nah, yang pertama ini sebetulnya yang paling mudah dan paling murah gitu ya, nggak perlu ada modalnya. Itu adalah berbicaralah dengan anak sebanyak mungkin. Berbicara ini dalam artian bicaranya dalam interaksi yang natural gitu ya, kayak kita ngobrol aja sehari-hari gimana. Kemudian cobalah untuk gunakan berbagai konteks. Dalam artian misalnya saat anak mau makan gitu ya, itu biasanya ngobrolnya kayak gimana, apa yang harus dia bicara, apa yang harus dia ketahui gitu ya. Kemudian misalnya konteks saat dia main keluar, saat pergi ke supermarket gitu ya. Karena penggunaan bahasa itu akan lebih baik ketika dia itu diterapkan sesuai dengan konteksnya. Jadi eh, akan lebih efektif ketika anak itu tahu bahwa selain dari kosakata misalnya misalnya beli gitu ya, dia tahu beli itu buy gitu, tapi akan lebih baik ketika diterapkan dalam konteks sesungguhnya gitu. Misalnya pergi ke supermarket terus terus ajak anaknya misalnya untuk bilang ke kasir, hello I want to buy apa gitu, I want to buy apples gitu. Jadi sesuai dengan konteks. Kemudian bicaralah tentang kehidupan sehari-hari atau misalnya beri instruksi tentang pekerjaan rumah yang bisa dilakukan oleh anak, misalnya mengambilkan sesuatu atau membantu ayah dan bundanya untuk cuci piring, membereskan kamar dan lain-lain. Di situ ada banyak kan kosakata yang bisa dipelajari oleh anak sesuai dengan konteks gitu. Nah, kemudian untuk anak usia dini yang kedua adalah ajaklah anak untuk bernyanyi nursery rhymes. Nursery rhymes itu apa sih? Lagu yang memiliki rima gitu ya, dan kalau bisa pakai gesturnya gitu ya, supaya lebih menyenangkan. Contohnya lagu yang memiliki rima itu kayak gimana sih Kak Asri? Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti satu-satu aku sayang ibu gitu ya. Jadi ada rimanya, kemudian diulang-ulang gitu kan. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris, nursery rhymes itu banyak sekali. Misalnya Itsy Bitsy Spider atau BINGO gitu ya. Itu kan diulang lagi, mudah bagi anak untuk mengetahui gitu ya kosakata-kosakata yang baru gitu. Nah, kemudian membaca buku. Nah, ini juga salah satu metode yang efektif untuk mengajarkan bahasa kepada anak. Karena di dalam buku itu kan tentunya buku itu berisi dengan dialog, berisi dengan informasi gitu ya, berisi dengan kosakata. Jadi bukunya harus buku yang kayak gimana Kak Asri? Sebenarnya nggak ada keharusan buku yang seperti apa gitu ya. Pokoknya buku yang memang berisi informasi, berisi pengetahuan, tapi memang disesuaikan juga nih dengan usia anak. Jangan sampai misalnya anaknya baru 1 tahun, kemudian dikasih lihatnya buku-buku textbook yang nggak ada gambarnya gitu ya, kan kurang menarik nih untuk anak. Dia misalnya bisa pakai buku bergambar, buku cerita, buku dongeng, ensiklopedia yang bergambar tuh misalnya tentang tumbuhan, tentang anatomi tubuh, itu boleh gitu ya, dan sangat baik sekali untuk bisa diberikan kepada anak untuk pengajaran dua bahasa. Selain itu ada apa lagi? Nah, selain itu ada ini juga nih. eh, untuk anak-anak sebisa mungkin harus yang menyenangkan tentunya ya. Jadi jangan sampai proses pembelajaran bahasa itu buat dia menjadi tertekan gitu. Karena kayak, aduh kok apa tuh namanya, jadi harus belajar ini tuh aku nggak suka gitu misalnya ya.
Nah, bisa dengan pendekatan melalui bermain, misalnya menggunakan puzzle mencocokkan hewan. Nanti misalnya ayahnya tanya, which one is elephant gitu, atau misalnya yang mana ya kucing, coba cari dicocokin gitu. Itu bisa juga nih untuk meningkatkan kosakata. Kemudian bisa melakukan pretend play atau bermain pura-pura. Nah, ini konteksnya akan lebih luas lagi. Misalnya ajak anak pura-pura jadi kasir atau ajak anak pura-pura jadi dokter. Di situ kan ada conversation gitu ya, yang terjadi interaksi antara ayah dan bunda dan juga anak. Bisa juga pakai permainan kartu, misalnya memori gitu ya, atau ya hal-hal yang lain lah ya, apa mainan-mainan atau jenis permainan yang menyenangkan yang juga melibatkan bahasa gitu ya, bisa diberikan kepada anak. Nah, untuk anak yang sudah lebih besar, misalnya anak yang memang sudah masuk usia sekolah, atau bahkan misalnya anak remaja nih, mempelajari dua bahasa, bisa diajak dengan berdiskusi, membahas topik tertentu, atau digunakan atau diasah dengan kegiatan-kegiatan literasi seperti diajak menulis surat, menulis kata, mereview sesuatu gitu ya, atau memberikan pendapat. Jadi melalui kegiatan literasi. Nah, yang terakhir, dan mungkin ini banyak ditanyakan juga nih, boleh nggak sih pakai media elektronik kayak tayangan TV atau misalnya internet ya, gadget? Sebetulnya media elektronik bisa menjadi salah satu sumber metode atau media pengajaran dua bahasa, gitu ya. Dengan catatan, tentunya dengan beberapa catatan. Catatan pertama adalah screen time sebetulnya tidak direkomendasikan ya ayah bunda untuk anak di bawah 2 tahun. Jadi untuk anak di bawah 2 tahun, sebaiknya yang paling baik adalah mempelajarinya lewat interaksi dengan orang tuanya gitu ya, atau interaksi dengan sekitarnya. Jadi bukan melalui media elektronik. Kalau misalnya anaknya sudah di atas 2 tahun, itu pun tentunya dengan batasan-batasan tertentu dan dengan aturan atau anjuran tertentu. Misalnya contohnya, ayah dan bunda sudah menerapkan screen time nih untuk anak gitu ya di atas 2 tahun. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Yang pertama adalah media elektronik itu bukan pengganti interaksi, ya. Jadi catatannya, media elektronik adalah media pasif, bukan media pengganti interaksi sosial anak dengan sekitarnya, gitu. Jadi tetap harus ada interaksi antara anak dan sekitarnya meskipun dia saat melihat tayangan. Jadi didampingi nih misalnya ya sama orang tuanya atau kakaknya atau orang dewasa lain, sambil ditanya misalnya sambil lihat satu tayangan tertentu, wah itu apa ya dek gitu ya, atau can you see that? Misalnya memang lagi belajar bahasa lain gitu ya. Eh, ceritanya tentang apa gitu ya. Jadi ditanya. Itu pertama itu ya. Jadi bukan pengganti interaksi sosial. Kemudian pemilihan dari tayangan itu sendiri. Gitu ya, pemilihan dari tayangan itu sendiri lebih baik pilihlah tayangan-tayangan yang memang menggunakan bahasa atau menggunakan conversation gitu dalam tayangannya. Artinya sebisa mungkin hindari tayangan-tayangan yang isinya itu hanya gestur-gestur aja. Misalnya kartun ya, dia hanya saling tunjuk aja kayak semacam pantomim gitu ya. Atau misalnya tayangan-tayangan yang menggunakan bahasa bayi. Kayak cuma, wah, cuma apa gitu tunjuk-tunjuk. Atau misalnya cuma, kan ada tuh misalnya di beberapa tayangan YouTube ya yang memang tidak ada conversation-nya nih, nggak ada info atau misalnya nggak ada pembelajaran bahasanya gitu. Dan juga hindari tayangan yang overstimulasi untuk anak. Ya gimana sih Kak Asri tayangan yang overstimulasi itu? Jadi biasanya tayangan yang overstimulasi itu adalah tayangan yang dari satu frame atau dari satu kejadian ke kejadian yang lain itu sangat cepat pergerakannya gitu ya, sehingga membuat attention span anak itu semakin pendek karena misalnya anak melihat kayak oh si tokoh A eh, lagi melakukan sesuatu hal, kemudian habis itu dia berganti ke hal lain, berganti ke hal lain itu cepat. Padahal secara realita kita berjalan tuh kehidupan tuh berjalan nggak secepat itu gitu kan. Misalnya kita berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain perlu waktu, perlu berjalan. Kemudian ketika bicara itu perlu ada prosesnya. Jadi pilihlah tayangan yang memang tidak overstimulasi gitu ya.
pilihlah tayangan yang ada conversation-nya, eh, kemudian mengajarkan misalnya kosakata-kosakata baru, misalnya ngobrol atau misalnya menceritakan sesuatu gitu. Sebetulnya sudah cukup banyak juga sih tayangan-tayangan yang bagus ya, appropriate untuk anak gitu. Itu mungkin catatan kalau misalnya memang mau menggunakan media elektronik. Nah, terakhir ini apa saja sih faktor yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan bilingual? Yang pertama dan utama adalah konsistensi penerapan dua bahasa ya. Jadi dari orang tua ini selain harus komit juga harus konsisten nih kalau misalnya memang udah decide mau mengajarkan anaknya bilingual gitu ya. Jadi karena konsistensi ini sangat berpengaruh nih terhadap output dari penerapan bilingual ini sendiri pada anak. Kemudian yang kedua adalah interest atau ketertarikan anak terhadap bahasa. Jadi sebetulnya akan lebih efektif ketika si anak ini sendiri tuh memang tertarik nih sama bahasanya gitu ya. Emang pengen belajar, emang seneng. Misalnya kayak, oh, aku emang seneng nih dengar dalam bahasa Mandarin, pengen dong misalnya belajar bahasa Mandarin gitu ya. Misalnya anak yang memang belum belajar bahasa dari awal gitu ya, cuma satu bahasa aja gitu. Misalnya, ya Kak, kalau misalnya dari bayi kan nggak tahu nih dia tertarik atau enggak. Ya nggak apa-apa, kita kita tetap paparkan gitu. Cuma memang kalau misalnya yang baru belajar yang tadi sequential bilingual ya, yang baru belajar setelah dia menguasai bahasa pertama, biasanya kalau anaknya udah tertarik duluan, prosesnya akan lebih menyenangkan untuk dia gitu. Jadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga adalah exposure terhadap bahasanya sebisa mungkin balance gitu. Memang tidak akan selalu ideal ya. Kembali lagi kan kondisinya juga kadang berbeda-beda nih di rumah kayak gimana. Tapi tetap saja kita coba usahakan nih supaya balance, nggak ada yang misalnya terlalu jauh, terlalu dominan, yang ini beneran sedikit banget gitu ya. Jadi diusahakan untuk balance. Kemudian yang keempat adalah coba untuk selalu mengingat bahwa ketika kita menerapkan bilingual kepada anak, gunakanlah bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa. Mungkin kalau bahasa Indonesia kita udah misalnya udah tahu nih gitu ya, kaidah bahasanya gimana. Nah, misalnya kita mau mengajarkan bahasa lain, terus ayah dan bunda bingung kayak, tapi kan saya juga bukan fasih-fasih banget sih Kak Astri, nggak tahu nih bener apa enggak ya. Sebenarnya nggak apa-apa, kita nggak harus selalu fokus pada bagaimana kita melafalkan, atau misalnya grammarnya beneran sesuai atau enggak. Tapi setidaknya gunakanlah struktur yang lengkap gitu. Jadi jangan cuma misalnya don't ya, atau misalnya never never gitu, tapi gunakanlah struktur yang lengkap. Misalnya ketika mau mengajarkan anak tentang sesuatu, kita gunakanlah kalimat yang lengkap. Baru misalnya ketika kita menyadari, oh kayaknya tadi ada yang agak kurang deh, kita coba ulangi lagi ke anak dengan kaidah yang benar gitu. Jadi cobalah usahakan dulu gitu ya, meskipun memang kita merasa bukan native speaker nih Kak Asri gitu ya, nggak apa-apa, tapi setidaknya kan kita tahu yang mana kalimat yang lengkap dan mana yang enggak gitu. Dan yang terakhir, akan lebih efektif ketika anak dan orang tua nyaman nih dalam dan menikmati proses belajar dua bahasanya. Ketika memang prosesnya menyenangkan, uh, ilmunya juga akan menyerap dengan lebih baik gitu. Nah, ini sebagai penutup dari saya. Jadi, ayah dan bunda, tidak ada ya satu strategi atau satu metode khusus yang dinyatakan terbaik nih untuk mengajarkan bilingual kepada anak. Semua itu bergantung pada kebutuhan, kondisi, dan kesiapan masing-masing keluarga, dan juga konsistensi itu tadi ya, bagaimana diterapkan di lingkungan terdekat anak. Pastikan proses pembelajaran bilingual berjalan dengan nyaman dan menyenangkan untuk anak. Seperti itu. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Kembali ke Kak Gina. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Astri atas materinya yang sangat luar biasa ya Ayah Bunda. Bisa menjadi informasi dan juga pelajaran untuk kita ya Ayah Bunda. Aku juga izin
highlight ya tadi terkait metode atau media pembelajaran bilingualnya yang dimana kan salah satunya ada membaca buku dan juga media elektronik ya. Ini juga ada sangkut pautnya dia ya Bunda ya dengan Optikasum yang dimana tadi juga dijelaskan Hmm. ada salah satu layanannya Vision for Kids ya. Jadi bisa nih Ayah Bunda kalau memang anaknya sering sekali membaca buku, sering sekali menggunakan media elektronik, boleh minimal sebetulnya lebih baik itu minimal 3 bulan sekali Ayah Bunda untuk anak-anak usia 3 sampai 12 tahun itu diperiksa mata itu 3 bulan sekali ya Bunda. Boleh silahkan melakukan pemeriksaan ke Optikasum karena kita pemeriksaannya gratis dan ada juga kalau misalnya untuk anak-anak itu 3 bulan sekali bisa dikonsultasikan lebih lanjut sesuai dengan kondisi anaknya ya kira-kira apakah memang harus 3 bulan sekali atau bisa 6 bulan sekali juga seperti itu ya Bunda. Oke luar biasa sekali ya Kak Asri atas materinya di sini juga kita sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya dari ayah bunda yang sudah menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin aku bacakan satu persatu nanti mungkin bisa langsung dijawab ya ayah bunda. Kak Asri mohon maaf. Ya, boleh Kak Oke. Gina. Mungkin dihimpun dulu aja nanti Ya, sesuai oke, bunga waktunya ya. siap. Oke, aman. Mungkin Hmm. aku langsung sampaikan pertanyaannya nanti langsung aja dijawab sama Kak Asri gitu ya. Siap, siap. Oke, Oke, untuk pertanyaan pertama nih, ada dari Ayah Andi Ramdhani ya. Hmm. Pertanyaannya, apakah ada masa atau fase tertentu di mana otak anak paling siap menerima dua bahasa sekaligus? Ataukah kemampuan tersebut sebenarnya lebih dipengaruhi oleh pola interaksi dan lingkungan di rumah? Hmm. Tuh. Oke. Baik, silakan langsung dijawab mungkin Kak Asri. Baik, terima kasih tadi Ayah Andi ya pertanyaannya. Jadi, apakah ada masa atau fase tertentu di mana otak paling siap menerima? Iya, ada di masa anak usia dini gitu ya. Sebetulnya bahkan yang paling baik itu ya di bawah 5 tahun gitu ya. Saat masa-masa anak ini elastisitas otaknya ini paling paling bagus gitu ya, paling bagus untuk menyerap berbagai informasi. Sebetulnya tidak hanya dari sisi pengajaran bahasa aja nih ayah gitu ya, tapi dalam hal-hal lain seperti belajar tentang value, tentang nilai-nilai, pendidikan karakter itu juga kenapa sih disebut usia dini itu adalah usia emas atau golden period karena memang secara secara kognitif fasenya memang otaknya sedang paling elastis di masa tersebut gitu. Nah, kemudian, apakah kemampuan tersebut lebih dipengaruhi oleh pola interaksi dan lingkungan di rumah? Nah, ini sebetulnya saling berkaitan ya. Misalnya memang di fase tersebut, fase yang paling baik. Tapi kalau misalnya dia tidak menerima input yang juga optimal dari interaksi lingkungannya, baik di rumah atau di luar rumah, ya sebetulnya sama saja kurang efektif gitu. Jadi, kita usahakan di masa anak usia dini ini, ya, di masa-masa ketika anak baru belajar satu hal yang baru, informasi yang baru, kita optimalkanlah pengasuhan kita optimalkanlah mensupport anak tersebut gitu ya, termasuk dalam pengajaran bahasa gitu Kak Gina. Gitu ya, Oke, Ayah Andi. Oke Ayah Andi seperti itu ya jawabannya. Semoga membantu ya Ayah Andi. Kalau misalnya memang masih kurang boleh ditanyakan lagi di kolom chat ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Asri. Ada dari Bunda Desi. Dalam keseharian saya dan suami selalu berbicara bahasa Indonesia. Dan Hmm. ketika anak bermain dengan temannya, temannya pakai bahasa Sunda dan temannya ini bahasa Sundanya kasar. Jadi anak saya itu suka ikut-ikutan kasar. Nah, Hmm. apakah itu wajar dan bagaimana cara orang tua menyikapinya agar anak tetap bisa menguasai kedua bahasa tersebut dengan baik? Wah, terima kasih banyak nih Kak Eh, Halo Kak Asri, sepertinya kita terputus ya dengan Kak Asri suaranya. Halo Kak Asri. Oke, mohon ditunggu sebentar ya Bunda.
Oke, Kak Asri sudah bergabung kembali. Maaf ya, terlempar tadi Oke, sedikit ada. tidak apa-apa. Jadi tadi dari kasusnya Bunda Desi gitu ya, ternyata di luar itu belajar atau terpapar bahasa daerah, bahasa Sunda, tapi bahasa Sundanya yang kasar. Nah, sebetulnya ini perlu menjadi apa catatan atau concern dari orang tua juga, karena untuk mempelajari dua bahasa yang optimal, kita juga tadi kan saya sudah apa sebutkan penggunaan atau kaidah bahasanya sebaiknya penggunaan kaidah bahasa yang baik dan benar gitu ya. Kalau misalnya kasar gitu ya, mungkin salah satu caranya adalah Bunda Desi dan ayah di rumah bisa tanya nih sama anaknya, kamu tahu nggak itu tuh artinya tuh apa gitu ya? Tahu nggak bahwa sebetulnya pelafalan tersebut itu adalah versi kasarnya gitu ya. Untuk kaidah yang baik dan benar itu ada loh versi lemesnya ya, kalau di Sunda ya ada versi halusnya gitu, dan sebaiknya tidak diikuti. Sebaiknya kamu menggunakannya yang versi halusnya, karena itu misalnya yang sesuai dengan norma dan tata krama di sosial. Gitu sih kalau dari saya, Bunda Desi. Semoga bisa menjawab ya. Oke, seperti itu ya Bunda Desi. Semoga bisa membantu untuk jawabannya ya dari Kak Asri. Oke, luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, karena ini banyak sekali pertanyaannya. Langsung ke Bunda Monika. Anak saya usia 6 tahun sudah mempelajari bahasa Inggris dan Arab sejak usia 4 tahun. Dia Hmm, menggunakan bahasa Indonesia dan Sunda untuk kesehariannya. Apakah hmm. metode berbahasa Inggris dalam 1 hari penuh seminggu akan efektif atau lebih baik 1 jam setiap hari? Dan kapan waktu terbaik anak menangkap kosakata baru, pagi hari atau menjelang tidur? Jadi berarti tadi dari Bunda siapa Kak Gina? Maaf. Bunda Monika. Bunda Monika ya. Ya, Berarti tadi Bunda Monika ini ada beberapa bahasa ya yang sudah diajarkan ya, yang iya sudah betul. Ada diajarkan. bahasa Inggris dan Arab ya. Mm-mm. Kemudian dia ingin mengajarkan bahasa Inggris. Iya, betul, bahasa Inggris. Oke, baik. Terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau ini case-nya udah multilingual ya Bunda ya. Jadi bukan hanya dua bahasa saja, tapi ternyata anak Bunda Monica ini sudah dipaparkan dengan lebih dari dua bahasa gitu ya dalam kesehariannya, dan ingin diperkenalkan bahasa lain. Berarti sudah masuk ranah ke multilingual. Nah, memang challenge-nya gitu ya, challenge-nya adalah ketika menerapkan multilingual, kita juga harus lihat kondisi anak, apakah dari dua bahasa yang tadi di awal gitu ya, yang sudah diterapkan, itu memang sudah bisa dipahami oleh anak gitu. Jadi jangan sampai kita udah dua bahasa nih, kemudian mau nambah lagi nih bahasa lain, malah anaknya jadi overwhelmed gitu, malah jadi kayak makin makin sulit untuk menangkap bahasa yang ketiganya atau keempatnya gitu. Kalau misalnya sudah dipastikan bahwa oh udah oke kok Kak penerapannya yang dua bahasa sebelumnya, oke bisa mengenalkan bahasa selanjutnya gitu ya. Dengan tadi strategi-strategi yang memang sesuai dengan kondisi dari orang tua. Kayak misalnya tadi Bunda Monica bilang, bisa nggak ya kalau diajarinnya tadi gimana Kak Gina, seminggu, dalam seminggu ya? Iya, apakah 1 hari penuh dalam seminggu akan efektif atau 1 hari 1 jam? Oke, oke. Nah, sebetulnya eh, kalau misalnya prinsipnya akan lebih baik semakin banyak exposure dong gitu ya. Misalnya dalam 1 hari itu ya bahasa Inggris terus gitu ya, itu akan lebih baik. Tapi kembali lagi, apakah orang tua juga siap untuk menerapkan hal tersebut? Apakah anak tersebut juga mau gitu ya atau tertarik untuk menggunakan bahasa tersebut sepanjang waktu? Kalau misalnya mau, bisa dicoba sedikit-sedikit dulu nih, Bunda Monica. Misalnya dicoba sejam dulu. Kalau misalnya ternyata, oh anaknya tertarik dan dia seneng nih dan konsisten pakai itu, nanti bisa naik nih. Mulai perlahan naik, misalnya setengah hari gitu ya. Kemudian mulai naik ke 1 hari, kemudian mulai naik terus misalnya dalam 1 minggu gitu. Jadi eh, kita coba approach yang pelan-pelan dulu nih gitu ya. Jangan sampai membuat anak overwhelm, apalagi karena kasusnya ini sudah masuk ke multilingual, tidak hanya dua bahasa. Itu mungkin dari aku, Kak Gina. Oke, seperti itu ya Bunda Monika. Semoga bisa membantu atas jawabannya ya. Oke, ini mungkin kita 2 pertanyaan lagi kali ya. Mungkin ya Kak Asri Baik, ya, 2 sampai silakan. 3 mungkin ya.
Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Rizka, apakah bilingualisme benar-benar memberikan manfaat kognitif yang signifikan pada anak, seperti peningkatan kemampuan memecahkan masalah, fleksibilitas mental, dan perhatian selektif? Bagaimana efek ini diukur secara akurat dan konsisten? Oke, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya Bunda Rizka. Jadi, kalau misalnya menurut penelitian, memang benar memberikan manfaat kognitif. Tapi apakah signifikan atau enggak, sebetulnya itu bergantung lagi ya bagaimana penerapan bilingual itu, bagaimana exposure-nya, misalnya apakah memang dari dia kecil gitu ya, atau bagaimana apa tuh namanya proses kognitif ini sendiri terus diasah oleh orang tua atau terus diasah oleh lingkungannya selain dari bahasa gitu. Jadi memang bisa meningkatkan nih kemampuan misalnya memecahkan masalah, fleksibilitas ya, kemudian perhatian selektif, iya karena seperti yang tadi saya jelaskan, proses untuk bisa belajar bilingual itu sendiri memerlukan anak ini menggunakan decoding atau mengkode-kodekan bahasa-bahasa yang berbeda di otaknya sehingga secara proses memang itu kayak dia mencoba nih untuk apa tuh namanya memecahkan problemnya misalnya oh tadi harusnya tuh kalau misalnya mau minum selain minum tuh ada apa lagi ya caranya untuk bisa berkomunikasi itu oh ternyata bisa dengan I want to drink gitu jadi secara tidak langsung itu diasah juga nih kapan dia bisa menggunakan bahasa A, kapan dia menggunakan bahasa B secara kontekstual. Jadi bisa juga nih apa tuh namanya memang meningkatkan kemampuan problem solvingnya dia, kemudian fleksibilitas mental karena harus berpindah-pindah dari satu bahasa ke satu bahasa lain. Tapi bagaimana sih diukur secara akuratnya? Nah, sebetulnya kalau untuk orang tua mengukur secara akurat dan konsistennya tentu akan sulit ya gitu karena kalau misalnya memang kita mau bicara soal akurasi, biasanya itu harus dalam bentuk penelitian gitu ya atau misalnya dalam bentuk assessment. Tapi kita, menurut saya gitu ya, sebagai orang tua, kita sebagai orang tua yang melihat, mengobservasi sehari-hari, pasti kita bisa melihat ada perbedaan gitu ya, ada peningkatan dalam cara dia memecahkan masalah, ada perbedaan dalam cara dia misalnya berpikir tentang sesuatu gitu ya, berdiskusi gitu. Jadi bisa dilihat dari situ sih, Bunda Rizka. Itu Kak Gina. Ya, seperti itu ya Bunda Rizka atas jawabannya. Oke, Mm-mm. untuk pertanyaan selanjutnya dari Ayah Roni ya. Bagaimana cara meningkatkan perkembangan bahasa pada anak yang belum memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ayah Ayah Roni dan terima kasih juga pertanyaannya. Berarti Ayah Roni ini sangat care nih dengan perkembangan anaknya gitu ya. Nah, gimana sih kita meningkatkan perkembangan bahasa pada anak yang memang mungkin secara kita lihat kemampuan penggunaan bahasanya eh, belum ini ya, pada yang belum memiliki kemampuan bahasa yang baik dan benar. Nah, sebetulnya bisa dilakukan dengan mengoptimalkan dulu nih yang dimaksud dengan belum bisa memiliki kemampuan penggunaan bahasa yang baik dan benar ini di bagian apanya gitu ya. Bisa dengan cara-cara atau metode yang tadi saya sebutkan gitu. Yang pertama, ajak dulu nih banyak terus ngobrol gitu ya dengan interaksi yang senatural mungkin, sealami mungkin. Anak-anak itu biasanya mungkin parents itu kadang worried gitu ya, kadang cemas kalau misalnya oh kayaknya usia sekian, misalnya usia 2 tahun baru bisa ngomong dua tiga kata sih gitu ya atau misalnya kok beda sih sama anak yang lain kayaknya belum belum bisa kalimat utuh gitu nah sebetulnya anak masih perlu untuk menyerap informasi tersebut dan yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah memberikan input sebanyak mungkin memberikan stimulasi sebanyak mungkin jadi dengan berbicara tadi dengan mengajak nyanyi gitu ya dengan bacain buku kemudian apa tuh namanya dengan menggunakan permainan. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua berusaha dulu nih untuk kasih input yang baik sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya dalam periode tertentu anak memang masih belum mencapai perkembangan bahasanya, nah itu adalah waktunya untuk orang tua berkonsultasi kepada profesional gitu ya. Misalnya di usia sekian dia masih baru bisa gestur-gestur doang nih, baru bisa tunjuk-tunjuk padahal seharusnya misalnya udah bisa memproduksi setidaknya
3 suku kata misalnya atau 5 suku kata. Disitulah peran orang tua untuk membawa anak untuk dicek lebih lanjut oleh profesional gitu. Apakah misalnya ternyata memang masih beradaptasi dengan bahasa atau memang sudah ada ke arah gangguan bicara atau misalnya keterlambatan bicara. Gitu, Kak Gina. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Asri atas jawabannya ya. Ayah Bunda, terima kasih banyak juga atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan ya. Mohon maaf sekali karena waktunya ini sangat terbatas ya, Ayah Bunda. Jadi belum bisa membaca semua pertanyaan satu persatu. Mungkin kalau misalnya dari Ayah Bunda masih ingin sekali nih bertanya gitu ya kepada Kak Asri, mungkin boleh langsung menghubungi Kak Asri ya, Kak Asri ya. Boleh mungkin melalui sosial media Kak Asri, boleh di Instagram atau di sosial media lainnya. Nanti silahkan bisa menghubungi Kak Asri ya. Nanti mungkin boleh dibantu di kolom chat. Nanti kita informasikan untuk sosial media Kak Asri. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak Kak Asri atas Terima kasih, Kak Gina. waktunya. Oke, mungkin Sama. ya mungkin sebelum kita tutup dengan sesi Kak Asri, kita dokumentasi terlebih dahulu ya dengan Ayah Bunda. Silahkan mungkin Ayah Bunda yang bersedia untuk on cam, silahkan untuk on cam terlebih dahulu. Mungkin kita tunggu sekitar tidak lebih dari 1 menit, mungkin ya terlalu lama, untuk menyiapkan diri agar kita bisa berdokumentasi ya. Baik, silahkan. Oke, Ayah Bunda silahkan kita tunggu untuk on cam. Ya. Oke. Oke, sudah siap. Ini kita ada berapa slide ya? Ini ada 3 slide ya. Oke. Oke, boleh dibantu dengan tim ya untuk screenshot. Untuk slide 1, hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ya Bunda yang telah bersedia untuk on cam. Terima kasih banyak Kak Asri atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya di Optikasum. Ya, terima kasih banyak Kak Gina dan Oke, kita. terima kasih banyak. Oke, baik Ayah Bunda. Sekarang kita akan masuk ke sesi grand prize. Nah, yang ditunggu-tunggu ya. Ayah Bunda yang ditunggu-tunggu. Saya informasikan terlebih dahulu. Jadi nanti ini grand prize-nya adalah Ayah Bunda yang telah mengisi absensi tadi ya. Kalau untuk saat ini yang belum mengisi absensi baru mengisi sudah telat ya Ayah Bunda ya. Jadi kita masukkan nama-nama yang telah mengisi absensi tadi. Dan juga nanti saat dipanggil ya, jika yang berkesempatan menang dan dipanggil grand prize-nya nanti boleh on mic ya Ayah Bunda. Boleh silahkan on mic kalau misalnya sudah 3 kali pemanggilan tidak ada namanya, tidak hadir di Zoom berarti gugur. Kita langsung cari lagi pemenang yang lain seperti itu ya Ayah Bunda. Oke, kita langsung spin untuk spin langsung ke pemenang ya Ayah Bunda. Ada 2 hadiah ya. Ada 2 kacamata dan juga 2 sunglasses. Oke, mohon ditunggu ya Bunda. Kira-kira nanti siapa yang akan berkesempatan mendapatkan hadiahnya ya? Seperti itu. Kita coba tunggu dulu untuk pemenang pertama. Oke. Pemenang grand prize pertama untuk pemenang kacamata ya. Kacamata pertama. Oke, silakan boleh di-spin. Pemenang pertama. Pemenang pertama adalah Bunda Feranita. Apakah Bunda Feranita hadir? Hadir, hadir. Oke, luar biasa sekali Bunda.
Terima kasih. Iya, selamat telah mendapatkan satu kacamata dari Terima Optikasum. kasih. Iya, terima kasih juga Bunda telah join ya. Oke, pemenang kedua Ya, untuk kacamata yang kedua. Oke, kita spin lagi. Pemenangnya adalah Bunda Monica. Selamat Bunda Monica, apakah hadir? Ya, hadir. Hadir, luar biasa sekali Bunda Monica. Selamat Terima mendapatkan kasih Optikasum. sama-sama. Terima kasih Bunda Monica. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pemenang sunglasses ya Ayah Bunda. Pemenangnya yang pertama pemenangnya adalah Bunda Dea Safira Ramadhani. Selamat Bunda. Mendapatkan satu sunglasses. Apakah hadir Bunda? Bunda Dea Safira? Hadir. Hadir, luar biasa. Selamat Bunda Dea telah mendapatkan satu sunglasses dari Optikasum. Oke, selanjutnya pemenang terakhir ya, satu lagi sunglasses. Akan dimenangkan oleh Ayah Didik Eko Prasetyo. Selamat Ayah Didik, apakah hadir Ayah Didik? Hadir Kak. Alhamdulillah, selamat Ayah Didik berhak mendapatkan satu sunglasses dari Optikasum. Oke, terima kasih banyak Ayah Bunda semuanya yang telah berpartisipasi ya. Mohon maaf sekali jika memang masih ada beberapa Ayah Bunda yang belum berkesempatan mendapatkan grand prize dari Optikasum. Jangan berkecil hati karena kita setiap bulannya pasti akan ada webinar-webinar seperti ini Ayah Bunda. Jadi setiap webinar akan mendapatkan hadiah-hadiah yang bisa Ayah Bunda dapatkan untuk dari Optikasum ya. Dan juga untuk Oke, sebelum kita tutup Ayah Bunda, ada pengumuman untuk 3 pemenang terbaik ya. 3 pemenang terbaik dari pertanyaan terbaik. Dari pertanyaan terbaik yang pertama ya. Untuk pemenang pertanyaan terbaik yang tadi sudah disampaikan pertanyaannya kepada Kasri, pemenang pertama ada dari Ayah Roni ya. Selamat Ayah Roni. Kemudian untuk pertanyaan terbaik kedua ada dari Bunda Rizka Fauzia. Selamat Bunda Rizka. Dan pertanyaan terbaik ketiga ada dari Ayah Andi Ramdhani. Oke, selamat ya untuk seluruh pemenang. Nanti akan diinformasikan untuk pengirimannya di grup WhatsApp ya Bunda. Oke. Baik, terima kasih banyak. Sebelum kita tutup nih Ayah Bunda, masih ada informasi yang akan aku sampaikan sedikit ya terkait Optikasum ya. Jadi Ayah Bunda tadi juga sudah dijelaskan pada saat pembukaan ya kalau Optikasum ini punya private brand yaitu Kafika Collection ya dari Optikasum. Nah, sekarang kita sedang kolaborasi ya Bunda dengan Ratu Aulia. Jadi ada beberapa koleksi dari Kafika Ratu Aulia yang bisa Ayah Bunda dapatkan hanya sampai bulan Oktober ini ya. Jadi nanti saat bulan November itu untuk koleksi dari Ratu Aulia itu sudah selesai ya Bunda. Jadi silakan Ayah Bunda yang tertarik ya, karena nantinya setelah webinar ini juga akan mendapatkan, Ayah Bunda akan mendapatkan voucher ya, voucher diskon yang bisa Ayah Bunda gunakan, baik itu di e-commerce ataupun toko offline dari Optikasum ya. Jadi silakan karena pilihan-pilihan dari kacamatanya juga sangat lengkap ya Bunda, sangat stylish ya. Dan juga bahan dari materialnya juga high quality ya, kombinasi metal dan plastik asetat yang dimana
awet ya, kacamatanya awet, fleksibel, aman untuk kulit sensitif. Dan frame-nya juga kita pastinya model terbaru dan stylish yang cocok untuk di semua warna kulit dan juga model wajah ya, gitu Ayah Bunda. Dan kita juga sudah termasuk lensa Blu-ray dan foto blue kalau Ayah Bunda langsung check out di e-commerce kita ya, ada Shopee dan juga TikTok. Jadi silakan Ayah Bunda juga boleh follow-follow Instagram Optikasum dan juga TikTok Optikasum ya untuk informasi-informasi produk kita dan juga kegiatan-kegiatan menarik kita yang tentunya pasti akan banyak hadiah-hadiah menarik. Oke, untuk penutup ya Ayah Bunda, tadi ada satu pertanyaan yang terlewat ya. Tadi ada dari Bunda Santi. Kalau cek mata untuk anak saya yang tunarungu itu bagaimana ya caranya? Oke, di Optikasum itu tentu bisa ya Bunda. Jadi nantinya Bunda Santi boleh banget ya untuk melakukan penjadwalan dengan tim Optikasum ya. Nanti silakan Ayah Bunda boleh menghubungi Kasum Care kita ya, ada Bunda boleh mengecek ke Instagram kita di link bio. Nanti silakan boleh menghubungi Optikasum, nanti bisa dijadwalkan ya untuk anak Bunda yang tunarungu, bisa dijadwalkan di hari Senin sampai hari Jumat gitu ya. Untuk cabangnya itu ada di cabang Cikini Jakarta ya, Bunda Santi untuk pemeriksaannya seperti itu. Oke ya Bunda. Untuk ayah bunda yang lain juga jika memang anaknya dan ayah bunda sendiri mungkinnya ingin melakukan pemeriksaan ke Optikasum, silakan bisa langsung datang ke Optikasum terdekat untuk melakukan pemeriksaan kita secara gratis ya ayah bunda, dan juga bisa menggunakan asuransi-asuransi dan juga BPJS. Oke ayah bunda. Terima kasih banyak ayah bunda ya sudah menyempatkan hadir di webinar Optikasum ya dari tadi pagi ya di jam 10 sampai jam 12 yang ini sangat luar biasa antusiasnya. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan bunda yang ayah bunda tadi yang sudah disampaikan, dan yang belum berkesempatan untuk tanya jawab langsung dengan Kak Asri, silakan mungkin boleh menghubungi Kak Asri ya di sosial media Kak Asri, sudah ada di kolom chat ya. Jika memang ayah bunda ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke ayah bunda, sudah waktunya kita di penghujung acara. Terima kasih banyak ayah bunda, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan untuk hari ini ya. Dan terima kasih banyak Kak Asri atas waktunya. Terima kasih banyak juga tadi Mbak Rizka atas waktunya. Oke, karena tadi pembuka dibuka dengan pantun ya, maka penutup juga harus ditutup dengan pantun. Oke ya bunda, pantunnya ya. Jalan-jalan ke kota Blitar, singgah sebentar beli pepaya, mata sehat hati pun segar. Sampai jumpa di acara Kasum berikutnya. Terima kasih banyak ayah bunda. Mohon maaf bila ada yang kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kasum, yuk kenalan dengan Kasum Plus, digital membership untuk seluruh pelanggan Kasum Vision Care dan Kasum Hearing Center. Berbagai benefit bisa kamu dapatkan dengan belanja dan mengumpulkan poin. Belanja alat bantu dengar, kacamata, dan produk lainnya di Kasum Store bisa menambah poin kalian semakin banyak. Saat poin sudah terkumpul, kamu bisa mendapatkan produk seperti pembersih kacamata, frame kacamata, baterai alat bantu dengar, atau produk lainnya. Kamu tinggal klik redeem sesuai poin dan datang ke store Kasum terdekat dari rumahmu untuk tukarkan e-voucher. Gak hanya itu, kamu bisa share member referral ke temanmu dan dapatkan 1000 Kasum poin. Dan untuk kamu yang sudah berulang tahun, akan ada free reward e-voucher up to 500.000. Setiap transaksi, otomatis poin kamu bertambah. Dimulai dari silver, gold, dan level tertinggi, yaitu level platinum. Kalau ada yang bisa kasih kamu keuntungan lebih, buat apa masih merasa ragu? Yuk download aplikasi Kasum Plus sekarang dan dapatkan welcome reward up to 500.000. Kasum Plus bikin untung jadi maksimal.
zaman di Bandung kan Tasum gitu. Iya, Jadi betul. udah apa ya di telinga tuh udah, karena dulu orang tua selalu ke Kasum, pas sering nganter juga. Jadi ya udahlah, udah panggilannya ke Kasum. Iya, betul. Udah cukup lama, jadi pengen aja ngecek. Takutnya kalau mama tuh kan tadi ke baca, takutnya plusnya naik. Ternyata naik sih sedikit. Pertama ya melihat dari mata kiri mata kanan, melihat urus-urus. Akhirnya ketahuan lah kalau jarak jauh seperti apa, kalau baca ada kenaikan kayak seperti itu. Alhamdulillah dapat 3, ada yang kacamata buat baca, terus ada yang buat kacamata hitamnya juga, kacamatanya baca ada 1 lagi, jadi beli 3. Oke. Oh, ini nanti buat dipakai untuk baca dan untuk melihat jauh. Oke, Mama sudah melihat jelas barangnya Optikasum. Sekarang gilirannya kalian. Hanya ini dari Ensilon.